Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna imra'atan atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang perempuan yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad yabisat yadahal yumna, dan sungguh tangan kanannya itu kaku. Kemudian faqalat, berkata ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ud'ullaha hatta yasluha yadi. Wahai Nabi, tolong doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh seperti semula. Kemudian faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun bertanya kepada itu perempuan, malladzi aybasa yadaka, apa yang membuat tanganmu itu kaku? Qalat, itu perempuan berkata, ra'aitu fil manam qad qamatil qiyamah. Aku bermimpi di dalam tidurku, sungguh kiamat itu telah terjadi. Wal jahimu su'irat wal jannatu uzlifat. Neraka jahanam telah dinyalakan dan surga pun telah didekatkan. Wa ra'aitu fi nari jahannam walidati. Aku pun melihat di neraka jahanam itu ada ibuku. Fi yadiha qit'atun min syahmi wa fil ukhra khirqatun saghira tattaqi bihi manar. Di tangannya ada sepotong daripada lemak daging, dan di tangan satunya ada secarik daripada kain, yang mana dengan keduanya ia menghalau akan api neraka. Faqultu, kemudian aku berkata kepadanya, malaka araka fi hadzal wadi. Ada apa dengan engkau? Aku melihat engkau ini ada di lembah daripada lembah neraka jahanam. Wa kunti muti'ah li rabbika wa radiyan anka zaujaka. Bukankah engkau ini adalah perempuan yang taat kepada Allah dan perempuan yang membuat suami engkau itu ridha? Kemudian ibunya pun berkata, qalat, ya ibnati kuntu fid dunya bakhilatan. Wahai anak perempuanku, sesungguhnya aku di saat hidup di dunia, aku ini adalah perempuan yang bakhil, yang pelit. Wa hadza mawdi'u lil bukhala, dan inilah tempat bagi orang-orang yang bakhil. Qultu laha, kemudian aku berkata kepadanya, wa ma hadhihi syahmah wal khirqah fi yadika. Apa ini daripada potongan daripada lemak daging, dan ini daripada sobekan daripada kain? Qalat, berkata ibunya, huma allatani sadaqtu bihima fid dunya. Dengan dua inilah dulu aku pernah bersedekah di dunia. Yang mana ia bersedekah dengan lemak daging yang dia sendiri tidak mau memakannya, baru ia sedekahkan dengan secarik daripada pakaian, yang pakaian itu sebenarnya tidak layak untuk dipakai, karena ia sendiri tidak mau memakainya, baru ia sedekahkan. Adapun pakaian-pakaian yang bagus, makanan-makanan yang lezat, ia tidak mau memberikan kepada orang lain. Wa ma sadaqtu fi jami'i umri illa bihima, dan tidaklah aku bersedekah kecuali hanya dengan dua ini saja di sepanjang hidupku, di sepanjang umurku. Qultu aina abi, kemudian aku pun berkata, anak perempuan itu berkata, di mana ayah? Qalat, berkata ibunya, hiya sakhiyun wa hiya fi mawdi'il askhiya. Ayahmu itu adalah orang yang dermawan. Ayahmu itu ditempatkan di tempat orang-orang yang dermawan, yaitu surganya Allah. Tsumma ji'tu ilal jannah, kemudian aku pun mendatangi akan surga. Wa idza walidi qa'iman ala haudika yasqin nas ya Rasulullah. Di saat itu aku melihat ayahku sedang berdiri, dan ia pun memberi minum akan manusia dengan telaga engkau, wahai Rasulullah. Kemudian faqultu, aku berkata kepada ayahku, ya abi, inna walidati kanat imra'atak muti'ata li rabbiha wa anta radin anha. Wahai ayahku, sesungguhnya ibuku itu adalah istri engkau yang taat kepada Tuhannya, dan engkau pun ridho kepadanya. Wa hiya fi nari jahannam tuhraq, dan ia ada di neraka jahanam dibakar. Wa anta tasqin nas, dan engkau justru sekarang memberi minum kepada manusia min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, bukankah seharusnya engkau lebih mementingkan istri engkau sendiri dibandingkan orang lain? Kemudian fa'atiha syarbatan minal haud, maka berikanlah
olehmu akan istri engkau itu atau ibuku tersebut akan seteguk daripada minuman daripada telaga Nabi SAW. Maka kemudian ayahnya pun berkata, ya ibnati harramallahu alal bukhala wal mudhnibina haudan Nabi SAW. Wahai anak perempuanku, Allah Ta'ala telah mengharamkan atas orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang suka mengerjakan dosa daripada telaga Nabi SAW. Artinya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan ibu engkau, karena aku sendiri dilarang untuk memberikan akan minuman kepada ibu engkau. Tsumma akhadtu minhu ka'san bila idzni abi. Kemudian aku pun mengambil daripada telaga tersebut akan sebuah gelas tanpa izin ayahku. Wasaqaitu ummi al-'atsha. Kemudian aku pun meminumkan dengan gelas tersebut akan ibuku yang kehausan. Tsumma sami'tu sautan. Kemudian aku pun mendengar suara yaqulu ay bisillaha ta'ala yadaka haitsu saqiyatil 'asiyah al-bakhilah min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuat kaku akan tangan engkau karena engkau telah meminumkan kepada orang perempuan yang bermaksiat, perempuan yang bakhil daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantabahtu. Kemudian aku pun bangun daripada tidurku. Fa idzan yadi qad yabisat. Dan seketika itu pula tanganku menjadi kaku. Tsumma qalat Aisyah. Kemudian Siti Aisyah pun melanjutkan cerita beliau. Falamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulaha. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar akan cerita itu perempuan, wada'a 'asahu ala yadiha. Kemudian Nabi pun meletakkan tongkatnya di atas tangan perempuan tersebut. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, ilahi bihaqqir ru'ya allati hakat aslih yadaha. Ya Allah, dengan kebenaran cerita atau mimpi daripada itu perempuan yang ia ceritakan, maka sembuhkanlah tangannya. Kemudian fasalahat yadaha fasarat kama kanat. Kemudian sembuh itu perempuan akan tangannya. Fasarat, maka jadilah itu perempuan seperti semula. Ia seperti tidak merasakan sakit apapun. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhahu syajaratun fil jannah awsanuha mutadalliyatun fid dunya. Pemurah atau dermawan itu adalah nama sebuah pohon di surga yang mana rantingnya itu menggantung di atas bumi. Faman akhadha ghusnan minha qadahu ilal jannah. Barang siapa yang mengambil akan itu ranting, maka ia akan membawanya ke dalam surga. Wal bukhlu syajaratun finnar aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Sifat bakhil atau bakhil itu adalah nama sebuah pohon di neraka jahanam yang mana rantingnya itu pohon menggantung di dunia. Faman akhadha ghusnan minha qadahu ilan nar. Barang siapa yang mengambil itu ranting atau bersifat dengan sifat bakhil, maka ia akan membawanya ke dalam nerakanya Allah. Wa kadza qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyyu qaribun ilal haqqi wal khalqi. Sifat dermawan adalah mendekatkan kepada Allah dan makhluk Allah. Wal bakhilu ba'idun minal haqqi wal khalqi. Dan sifat pelit atau bakhil itu membuat jauh atau menjauhkan daripada Allah dan daripada makhluk Allah. Sebagaimana Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Sifat bakhil atau sifat pelit tidak akan masuk surga meskipun ia itu orang zuhud. Di hadis yang lain disebutkan, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana abidan. Sifat bakhil tidak akan masuk ke dalam surga meskipun ia itu orang ahli ibadah. Wasakhiyu la yadkhulun nar walau kana fasiqan. Dan orang yang dermawan tidak akan masuk ke nerakanya Allah meskipun ia itu orang yang fasik.